الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد ابن عبد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال أيضا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا دار الأمل والآخرة دار الجزاء. صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Langkah yang pertama, puji syukur alhamdulillah kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana nikmat Allah selalu tercurah kepada kita. Mudah-mudahan dengan memperbanyak syukur Allah tambahkan rahmat nikmat kepada kita semua. Kemudian langkah yang kedua, salawat beriring salam kita hadiahkan buat junjungan alam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Adapun judul khutbah pada kesempatan ini, MDI Kota Pekanbaru mengamanahkan sebuah judul, yaitu perbuatan yang dapat menghilangkan amal. Perbuatan yang dapat menghilangkan pahala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an bahwa manusia diciptakan bertujuan untuk beribadah, untuk mengabdi kepada Allah, untuk beramal soleh, untuk senantiasa mempersiapkan bekal hidupnya untuk hidup di akhir hayatnya, yaitu kelak di hari kebangkitan ataupun hari pembalasan. Maka Allah katakan dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sesungguhnya tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah, untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ibadah adalah merupakan amal soleh. Amal soleh yang begitu banyak dalam kehidupan kita sehari-hari. Seluruh aktivitas kita, apabila kita barengi dengan tuntunan dari syariat Islam dan niat yang baik, itu adalah merupakan ibadah. Itu adalah merupakan amal soleh. Itu adalah merupakan balasan kelak di hari akhirat, hari kebangkitan yang senantiasa akan Allah balas. Jadi manusia diciptakan untuk beribadah, untuk memperbanyak amal soleh, untuk mempersiapkan hari kebangkitan, yaitu hari yang kekal abadi, di mana penentuan manusia tersebut apakah di surga atau di neraka. Maka Allah katakan juga di dalam Al-Quran surah Al-Bainah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang yang beriman, orang yang beramal soleh, tempat kembali mereka adalah tempat yang sebaik-baiknya, yaitu surga. Allah Subhanahu wa taala juga balasan surga tersebut, Allah siapkan sungai mengalir di bawah surga tersebut. Jannatun tajri min tahtihal anhar, bahwa surga itu mengalir di bawahnya sungai. Radhiyallahu anhum, Allah ridho kepada mereka, wa radu'an, dan mereka pun ridho terhadapnya. Dzalika liman khasyya rabbah, yang demikian itu adalah balasan
bagi orang-orang yang takut, yang taat kepada Allah, kepada Tuhannya. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Maka di dalam hal ini, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, bahwa sesungguhnya orang beriman beramal soleh, tentunya orang yang melakukan amal soleh itu didasari dengan keimanan, didasari dengan dia sudah baligh, sudah berakal, sudah mendapat perintah syariat, maka disebut dia sudah mumayyid ataupun baligh. Maka dari situlah mulai pencatatan amal baik maupun amal buruk yang menjadi penentu dirinya, tergantung kemana arah apa yang telah ia perbuat. Jika ia melakukan amal soleh, maka Allah Subhanahu wa taala siapkan balasannya surga. Tetapi jika ia melakukan amal buruk tanpa bertaubat, maka ia akan memperoleh balasan neraka. Sebagaimana di dalam surah Al-Qari'ah disebutkan bahwa orang-orang yang banyak timbangannya, berat timbangan amal solehnya, dia dimasukkan ke dalam surga. Tetapi apabila ia ringan timbangan amal kebaikannya, dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Apa nerakanya bagi orang yang ringan timbangan amal kebaikan tersebut? Yaitu narun hamiyah, yaitu api yang sangat panas. Mengapa dimasukkan ke dalam api neraka padahal dia beriman? Dikarenakan amal solehnya sedikit. Lebih berat amal buruk ataupun amal kejahatan. Ma'asyiral muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Maka di dalam hal ini, ketika kita melakukan amal soleh, amal baik, amal tersebut akan hilang, akan rusak. Salat, puasa, zakat, haji, sedekah dan lain sebagainya, amal tersebut akan hilang. Apa penyebab hilangnya? Yang pertama, ketika ia melakukan riya. Sebanyak apapun amal, kalau niat dasarnya sudah salah, tujuan ibadahnya, tujuan sedekahnya, tujuan amal solehnya, tapi ingin dipuji oleh orang lain, niatnya semata-mata bukan karena Allah, tetapi karena ingin sanjungan dan pujian dari orang lain, tanpa didasari dengan niat ikhlas karena Allah, maka dalam hal ini perbuatan riya tersebutlah yang akan menghilangkan amal solehnya. Walaupun nilai amal soleh itu besar di sisi Allah, tapi ketika niatnya sudah riya, maka hangus dan hilanglah. Bahkan amal soleh menjadi dosa dan dibalas oleh Allah dikarenakan riya. Riya tersebut adalah merupakan mensyirikatkan Allah secara kecil. Rasulullah SAW bertanya kepada sahabat, wahai sahabat, yang aku takutkan nanti di akhir zaman, yang aku takutkan nanti pada umatku, yaitu mereka melakukan syirik asghar. Sahabat berkata, ma huwa syirkul asghar ya Rasulullah? Apa syirik asghar itu ya Rasulullah? Syirik asghar huwa riya. Syirik asghar itu adalah riya. Dia beramal soleh tujuannya ingin dipuji, ingin disanjung, niatnya bukan karena Allah. Itulah yang disebut dengan riya. Riya yang sangat ditakutkan oleh Rasulullah tertimpa pada umatnya. Bahkan orang-orang yang riya tersebut, dia beribadah, ia melakukan amal soleh bukan karena Allah. Allah Subhanahu wa taala berkata dalam hadis kursinya, qala ta'ala al-azamatu idzari wal kibri wa ya uridai faman naza'ani alqaitu fin nar. Telah berkata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis kursinya, kebesaran dan keagungan adalah pakaianku, pakaian Allah Subhanahu wa taala adalah selendangku, kesombongan dan keagungan adalah pakaian Allah. Barang siapa yang menyaingi kesombongan dan keagungan tersebut, maka dia akan dilemparkan ke dalam api neraka. Kalaulah kita berbuat niatnya bukan karena Allah, berarti dia berbuat karena manusia. Kalau karena manusia, berarti dia telah berbuat riya. Dia berbuat riya bukan berbuat karena Allah, maka ia telah mengutamakan manusia daripada Allah. Maka dengan hal ini, alqaitu finnar, akan aku lemparkan ia ke dalam api neraka. Inilah hadis kursi yang menjelaskan berkaitan apabila seseorang itu melakukan perbuatan amal soleh bukan karena Allah, itulah menyaingi, lebih diutamakan orang lain daripada Allah, lebih diutamakan karena sanjungan daripada niat karena Allah, maka perbuatan tersebut akan dilemparkan
orang yang melakukan tersebut akan dilemparkan ke dalam api neraka. Masyarul muslimin sedang jemaah Jumat rahimakumullah. Riya terbagi dua, riya jalli dan riya khafi. Ada riya yang jelas nyata, niat dan dibarengi dengan perbuatan. Juga ada riya yang tersembunyi. Mungkin perbuatannya tidak kelihatan, tetapi hati dan tujuan niatnya adalah riya. Inilah perbuatan riya yang sangat berbahaya. Tentunya berbahaya bukan bagi diri pribadi, bagi jasad fisiknya, tapi berbahaya bagi amal solehnya. Amal solehnya akan hangus dikarenakan dia telah berbuat riya. Yang kedua, yang membuat hilang amal tersebut, yaitu bersedekah dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima. Ada orang bersedekah, berinfak kepada orang-orang fakir miskin, orang susah, tetapi ia menceritakan dan membeber-beberkan di depan orang banyak, sehingga ia malu, sehingga ia merasa minder. Dikarenakan orang bersedekah tapi mempermalukan dan mempertontonkan di depan orang lain. Ini juga perbuatan yang menghanguskan amal kita. Menyebut-nyebutnya, apalagi sampai tersinggung. Ini juga diterangkan di dalam Al-Quran bahwa ketika bersedekah, sembunyikan tangan kanan, jangan diketahui tangan kiri. Artinya apa? Bersedekah secara diam-diam lebih baik daripada sedekah terang-terangan, daripada terceritakan ataupun diceritakan di depan halayak ramai. Lebih baik diam-diam. Artinya bersedekah yang demikian lebih baik diam-diam. Tapi bolehkah bersedekah secara terang-terangan? Boleh. Karena bersedekah itu ada dua cara, secara diam-diam dan secara terang-terangan. Yang penting niatnya ikhlas karena Allah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan juga dalam Al-Qur'an, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Sesungguhnya tidaklah kuperintahkan kepada kalian melainkan kalian itu ibadah supaya ikhlas dalam menjalankan agama. Ikhlas kata Allah. Kalau tidak ikhlas maka hanguslah. Kemudian yang kedua, yang ketiga, yaitu perbuatan dosa seperti berdusta, menggunjing, mengadu domba, berbuat zalim kepada orang lain. Maka itu perbuatan yang dapat menghanguskan amal soleh kita, pahala kita. Mengapa demikian? Karena kezaliman kepada orang lain kelak akan dituntut oleh orang yang dizalimi. Siapapun, memang ketika di dunia dia bisa berkilat lidah, pengadilan segala macam dia bisa menang, tetapi nanti pengadilan Allah tidak akan ada yang bisa manipulasi dan lain sebagainya. Semuanya akan tegak lurus seadil-adilnya. Ini menzalimi orang lain, dan kezaliman itu sangat banyak sekali yang bisa dilakukan oleh manusia, dan itu termasuk perbuatan yang akan menghilangkan amal. Menggunjing, mengadu domba, memfitnah, ini adalah merupakan dosa-dosa besar. Wal fitnatu asal minal qatl. Memfitnah itu lebih besar dosanya daripada membunuh. Ini luar biasa. Nampaknya sepele, tetapi kezaliman ini dapat menghanguskan pahalanya. Walaupun kita banyak sekali amal soleh, amal yang kebaikan yang kita lakukan ketika hidup di dunia ini. Ada suatu hadis yang diceritakan bahwa pada hari kiamat, hari kebangkitan, Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, "Wahai sahabatku, siapakah orang yang bangkrut?" Sahabat mengatakan, "Orang yang bangkrut ya Rasulullah, orang yang kaya kemudian dia jatuh miskin." Sahabat yang lain juga demikian menjawab. Kata Rasulullah, "Tahukah kalian, orang yang bangkrut, ia nanti pada hari kiamat datang membawa pahala salat, pahala zakat, pahala puasa, pahala haji, pahala sedekah, pahala infak, pahala wakaf dan lain sebagainya. Tapi datang pada hari akhirat kelak, banyak yang menuntutnya. Si fulan minta keadilannya dikarenakan kezalimannya waktu di dunia, sehingga pahala tersebut diambil oleh orang yang dizaliminya. Berapa banyak yang telah ia zalimi, begitulah, sehingga habis
pahala amalnya tersebut sehingga masih tersisa dosanya. Orang yang telah dizalimi berdosa karena pahala orang yang sudah menggantikan itu sudah tak ada lagi, sehingga dosa orang yang dizalimi itu diambil oleh orang yang menzalimi ketika di dunia, dan seterusnya berdemikian sampai tuntas permasalahan. Itulah orang yang bangkrut, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah, kita berlindung kepada Allah. Mudah-mudahan kita dijaga, hati kita dijaga, pemikiran kita dijaga, fisik kita dijaga, niat kita dijaga, supaya kita tetap niat yang ikhlas, mengharapkan ridha Allah, dan segala perbuatan amal soleh kita niat karena Allah, sehingga amal soleh kita dapat kita petik pada hari kebangkitan kelak. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka al 'afwa wal 'afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma barik lana fi Rajab wa sa'bana wa ballighna Ramadan. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wazkurullahal 'azim yazkurukum was'aluhu min fadlihi yutikum wa yahdikum. Wa la dzikrullahi akbar.